Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kayaknya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif meskipun cuaca sering sekali tidak menentu akhir-akhir ini, ya. Bersama lagi dengan Sora, hari ini kita akan melakukan pembacaan, ya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, yuk subscribe. Semoga rezeki kamu banyak ketika kamu mensubscribe YouTube channelnya Sora. Kita saling support. Sora di sini juga dukung kamu biar Sora terus bersemangat dalam mengembangkan YouTube channel ini. Oke, sesuai dengan polling kemarin, ya, pembacaan kita temanya hari ini adalah kehadiran seseorang yang kamu manifestasikan. Ya, kekuatan dari manifestasi bisa sangat nyata dalam hidup ketika kita benar-benar fokus menjalankannya. Ya, hari ini sedikit berbeda. Sora ingin memulai pembacaan kita hari ini dengan sedikit ritual mini, bukan ritual sih, tapi lebih kepada prosesi mini, ya. Untuk kamu yang sering melihat di mejanya Sora gitu ya, ada lilin, ada kristal, dan ada sekarang Sora punya bulu ya, sayap bulu yang berwarna putih. Ini semua bukan cuma sekedar sebagai suatu hiasan. Ini semua ada artinya secara simbol, ya. Tarot itu juga banyak ngomongin soal simbol. Sora berharap kamu semakin di tahun 2023 ini semakin bisa menjadi seseorang yang pintar, ya. Jadi dari tarot kamu banyak mendapat pembelajaran dan tidak lagi selalu yang menyek-menyek dalam pembacaan, ya. Sora akan menjelaskan secara simbolisme kenapa kita mau menggunakan 3 ini, ya. Sebenarnya Sora biasanya nggak melakukan hal ini, cuman nggak tahu kenapa tadi dapat bisikan dan firasat bahwa ini harus dilakukan sebelum pembacaan, ya. Lilin adalah sebagai suatu lambang dari pencerahan, lambang dari harapan, lambang dari suatu sinar. Di hari yang gelap bagaimanapun juga kalau ada lilin, ada secercah harapan buat kita semua, ya. Sora secara pribadi akhir ini kita sering sekali merasa kita putus asa, kita merasa kok kayaknya nggak ada harapan dalam kehidupan kita, termasuk mungkin dalam percintaan, ya, kesendirian, sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Itu adalah berakumulasi di emosi kita yang bisa membuat diri kita jadi tidak sehat, ya. Jadi hari ini kita akan menyalakan lilin untuk kita memanifestasikan bahwa kita masih punya harapan untuk ketemu dengan cinta sejati di dalam hidup kita. Paling tidak kita bisa menarik kebaikan dalam hidup kita, ketemu dengan orang-orang positif. Dan kristal di sini adalah melambang dari suatu keteguhan, dan kristal juga adalah lambang dari suatu kecantikannya. Dan di sini Sora punya ametis namanya. Dia batu yang terkenal dengan intuisi, ya. Dan ini diharapkan, ya, ketika lilin ini dinyalakan ada harapan dan ada intuisi yang semakin menguat di sana. Sehingga ketika kamu berjalan, kamu memanifestasikan keinginan kamu untuk bertemu dengan seseorang, ya. Hal ini bisa terwujud dan intuisi kamu bisa membimbing untuk bertemu dengan dia supaya langkah kamu lebih tepat. Dan intuisi orang itu pun juga terbimbing untuk melangkah kepada kamu, ya, secara simbolis. Dan ini adalah sayap putih yang Sora temukan di jalan, ya. Jadi menemukan sayap adalah bulu-bulu adalah sering sekali pertanda bahwa adanya malaikat pelindung atau guardian angels kita yang berada dekat di antara kita secara simbolis. Tapi bulu putih juga melambangkan suatu harapan dari hati yang suci, kemurnian, dan ketulusan, ya. Sekarang kita akan ambil waktu sekitar mungkin 10 detik. Kamu ucapkan afirmasi dengan suara, ya. Sebaiknya diucapkan dengan lembut dan katakan bahwa saya, sebutkan nama kamu, misalnya saya Bella, saya memanifestasikan bla 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 bla. Kalau bisa jangan terlalu panjang, ya, lebih kepada sesuatu yang pendek dan intinya dari apa yang kamu inginkan, ya. Fokuskan energi kamu kepada lilin yang ada di sini, ya, dan visualisasikan hal-hal yang kamu inginkan. Sora berikan waktu 10 detik dari sekarang. Oke, untuk kamu yang mungkin masih membutuhkan waktu untuk melakukannya, silakan video ini di pause terlebih dahulu. Dengan ini kita aminkan, ya, datanglah segala hal baik ke dalam kehidupan kita, manifestasi yang akan terjadi positif dan nyata dalam hidup kita dengan segera. Amin. Oke. Terakhiran ini tuh Sora lagi agak mellow, ya. Sebenarnya secara emosional banyak hal terjadi,
Termasuk Sora juga punya banyak beban secara personal, karena itu salah satu hiburan Sora dan terapi Sora adalah dengan membacakan kamu tarot. Jadi Sora bisa merasakan Sora adalah manusia berguna, Sora masih dibutuhkan sama orang-orang di sekitar Sora. Ya, ayo kita mulai dengan segala sesuatu yang positif. Kita mulai pembacaannya, siapakah seseorang, kehadirannya yang akan bisa kamu manifestasikan. Ya, kita lihat dulu bagaimana pembacaan hari ini, ada energi apa saja yang bisa kita dapatkan. Ya, yang pertama, ada blessings, ada keberkahan. Kalau seorang melihat di sini, ya, pertemuan kamu dengan seseorang yang kamu manifestasikan ini bisa nanti berbentuk sebuah berkah. Bisa dia merasakan bertemu dengan kamu, dia mendapatkan suatu keberkahan. Artinya, di sini ada energi dari rasa bersyukur. Ya, untuk kamu yang ingin manifestasinya segera terwujud, mulailah untuk selalu bersyukur dan merasa keberkahan di dalam hidup kamu. Ya, apapun itu. Jadi kalau Sora di sini, orang yang mungkin ketemu sama kamu juga merasakan adanya energi keberkahan untuk bisa bertemu dengan kamu. Ini juga adalah menandakan orang ini adalah orang yang sering sekali merasa bersyukur dan berbagi berkah dalam hidupnya. Untuk kamu yang punya rezeki lebih, ya, sedikit maupun banyak, silakan mulai untuk beramal dan membantu orang-orang di sekitar kamu agar energi dari perbuatan baik kamu membantu kamu untuk bisa segera terwujud impiannya. Ya. Orang yang akan nanti dimanifestasikan sama kamu adalah juga, kalau Sora di sini, adalah orang yang totalitas. Banyak dari kalian di sini yang berharap untuk bertemu dengan orang yang tidak setengah-setengah lagi, ya. Banyak dari sini energi positif, yaitu orang itu akan totalitas sama kamu, ya. Jadi tidak lagi setengah-setengah, bercabang hati dan sebagainya. Jadi semuanya atau mending nggak sama sekali. Orang ini adalah orang yang gigih dan sepenuhnya tekun dalam memberikan segalanya dan effort yang dia lakukan sama kamu, ya. Nah, orang ini, ya, juga adalah orang yang mungkin tidak ada orang yang sempurna, tapi dalam artian orang ini akan merasakan ada energi kesempurnaan yang dia rasakan ketika dia bertemu dengan kamu, ya. Ketika petunjuknya adalah ketika kamu ketemu sama orang ini, kalian berdua akan sama-sama merasa bahwa ini adalah memang orang yang tepat untuk saya, ya. Jadi ada energi dari rasa bersyukur, dari energi yang positif, energi keberkahan, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini akan banyak sekali memberikan kamu perhatian, banyak sekali nanyain kamu, ya. Orang ini akan care, oke? Nanya kamu kayak, kamu butuh apa? Kamu butuh dibantu nggak? Kamu mau apa? Jadi orang ini akan lebih banyak mempunyai jiwa melayani, ya. Berusaha mengerti apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu harapkan. Jadi kalau kamu Sora lihat di sini, kamu mungkin sebelumnya bertiling dengan seseorang yang tidak pernah benar-benar menanyakan apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan, ya. Jadi kamu seperti mendapatkan kembali perhatian dari yang selama ini kamu harapkan ada di dalam pasangan kamu. Ciri-ciri yang orang Sora sampaikan bisa saja adalah orang yang sudah jalan sama kamu sekarang, bisa saja yang sudah berlalu, atau kamu akan ketemu dengan dia, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Orang baru atau orang lama, kamu bisa melihat dari bagaimana perjalanan ceritanya dan ciri-cirinya. Tanggapi dengan bijak, ya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, ini kartu yang sangat positif. Kartu yang menandakan apapun yang kamu impikan dan kamu harapkan dari manifestasi bertemu dengan seseorang, dengan sikapnya mungkin, apa yang kamu harapkan, ciri-cirinya, tipe-tipenya seperti apa, itu bisa terpenuhi. Jadi untuk kamu di sini yang merasa mungkin harapannya sama ini udah putus asa, ayo bangkit, karena ada harapan yang bisa terwujud nyata di sini, ya. Walaupun kalau Sora lihat di sini, banyak yang kalian itu tidak menduga-duga bisa bertemu dengan orang ini. Orang ini tuh seperti orang yang penuh dengan kejutan, tidak kamu sangka-sangka bisa kamu temui, ya. Orang ini tuh bukan orang, kalau Sora di sini ini juga bisa berarti menandakan orang ini adalah orang yang baru kamu kenal. Kalau Sora lihat di sini, orang yang tiba-tiba datang di dalam hidup kamu, tidak terduga-duga, ya. Dan kamu selama ini mungkin belum pernah bertemu dengan dia atau belum pernah mengenal dia sebelumnya, ya. Orang ini adalah orang yang penuh dengan keromantisan. Orangnya akan banyak romantis, ya. Jadi dia mungkin akan banyak mengungkapkan kata cintanya yang mendalam sama kamu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya sangat terbuka secara pikiran, ya. Jadi dia adalah orang yang berusaha meminimkan egonya, ya,
untuk lebih mau diskusi sama kamu. Apa sih pikiran kamu? Apa sih perasaan kamu? Jadi di sini ada timbal balik. Jadi tidak memerintah kamu, dia juga menghargai kamu kalau kamu punya pendapat, kalau kamu punya pilihan tersendiri. Jadi orang yang egonya tuh sudah bisa dia kontrol. Kalau Sora lihat di sini ya. Dan kamu ya juga akan bertemu ya dengan seseorang yang kamu bisa menjadi diri kamu apa adanya. Dia pun akan menjadi diri dia apa adanya. Di sini ada energi dari suatu kebebasan. Tidak perlu ada lagi perasaan kayak takut tidak diterima kalau menjadi diri apa adanya, atau justru mungkin takut dikekang, takut dikontrol ya, antara dia yang takut dikontrol atau kamu yang takut dikontrol. Tapi seorang melihat di sini ada energi dari kebebasan di mana ya kamu bisa bebas mengekspresikan diri kamu, begitu juga dengan dia ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini sudah sangat fokus dan tidak ingin membuat orang lain itu ada dalam intervensi hubungan kalian. Artinya, ya, hubungan kalian memang saling bebas dan terbuka, tapi dia menyadari bahwa dia bukan orang yang suka mengontrol atau mengatur, ya. Kalaupun ada orang yang mungkin akan intervensi hubungan kalian, dia memberikan kamu hak untuk memilih. Tapi kalau Sora lihat di sini, karena orang ini punya satu keyakinan, gitu loh. Kalau kamu sudah memilih dia dan ada keteguhan hati, kenapa takut kalau diambil sama yang lain? Karena dia sudah tahu pada akhirnya kamu akan memilih siapa. Ya. Kita mulai lebih lanjut. Ya. Dan di sini Sora melihat adanya suatu perayaan. Artinya hubungan ini itu ada satu langkah yang besar, banyak kebahagiaan, ada perencanaan. Artinya, manifestasi dari kalian adalah banyak yang ingin hubungan yang sudah jelas adanya, ada perayaan di sana. Ya, ada sesuatu hal yang positif. Artinya, hubungan ini berpotensi ke jenjang pernikahan, ke jenjang yang lebih serius. Ya, dan kalau Sora lihat di sini, orang ini akan banyak menghabiskan quality time sama kamu. Kalian menghabiskan malam-malam panjang, mungkin ngobrol, makan, cerita-cerita, ngomongin soal segala macam ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orangnya memang akan menunjukkan sama kamu romantisme dengan kepingin selalu bisa ketemu sama kamu dan menghabiskan waktu sama kamu. Ya. Selain dari itu juga, ya, kamu akan menjadi sebuah sumber inspirasi buat dia. Di sini ada energi saling menghargai, ya. Artinya, ya, di sini kalau Sora lihat ada orang yang sisi dia mengagumi kamu, ya, menjadikan kamu satu role model, ya. Jadi di sini kalau Sora lihat orang yang menghargai kamu karena kamu adalah sumber inspirasi buat dia. Ini juga bisa menandakan orang ini adalah orang kreatif. Bisa saja dia bekerja dalam industri yang kreatif ya. Oke, kalau Sora lihat di sini. Di sini orang ini juga kamu akan bisa merasakan ada sebuah hasrat dan perasaan yang menggebu dari sejak mungkin kamu awal bertemu dengan dia. Orangnya adalah orang yang bersemangat. Jadi secara hati dan perasaan akan langsung ada suatu ikatan di dalam hati yang merasakan kayak nih gitu loh, kayaknya kamu tuh adalah seseorang buat aku. Kalian akan banyak berkomunikasi melalui pesan tertulis, tapi ini juga bisa mengindikasikan kamu akan kenal sama dia. Bisa saja melalui chatting dulu ya, kenalannya melalui chatting, bisa saja di sosial media ya, banyak bertukar pesan kalau Sora lihat di sini ya. Jadi di sini ada komunikasi yang aktif melalui chatting kalau Sora lihatnya. Pesan tertulis dulu yang mungkin nanti akan mendilit kepada pertemuan secara nyata. Dan orang ini akan menjadi seseorang yang memprioritaskan kamu. Ya. Mungkin sebelumnya ya kamu berdealing dengan seseorang yang kamu selalu dinomorduakan, kamu tidak dispesialkan, kamu harus selalu mengalah. Kalau dengan orang ini, sesuai dengan manifestasi kamu tuh jadi semacam ratu dan raja di hatinya, ya, menjadi orang yang nomor satu di hatinya kalau yang Sora lihat, ya. Oke, kita mau lihat lebih lanjut, ya. Apa sih ciri-ciri dia lagi yang lainnya, ya? Itu kalau Sora lihat perjalanan percintaan kamu dengan orang ini, ya. Kita mau lihat dia ciri-cirinya seperti apa. Kalau Sora lihat di sini, orang ini ada beberapa adalah seseorang yang mempercayai bahwa kalian memang sudah bertakdir bersama-sama. Ya, jadi di sini memang ada kartunya keren banget ya, kartu takdir. Artinya orang ini menyadari
bahwa dia sudah bertakdir sama kamu atau akan bersama-sama dengan kamu. Kalau Sora lihat di sini, ini kan gambarnya tarot reader ya. Jadi ini bisa menandakan bahwa orang ini tuh juga adalah orang yang mungkin mendengarkan atau menonton tarot reading juga seperti kamu, dan sudah tahu bahwa akan ketemu sama seseorang. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Tapi ini bisa juga menandakan orang ini adalah mungkin seorang tarot reader, dia bisa baca tarot, dia ngerti astrologi, atau memang dia adalah seseorang yang masuk dalam dunia spiritual. Ya, itu yang Sora lihat ciri-cirinya. Atau kalau kamu ngomongin tarot sama dia juga suka tarot, atau bahkan dia bisa baca tarot. Ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya cukup rajin beribadah. Ya. Orangnya rajin menjaga ibadah, dan juga orang yang masih menjalankan tradisi di dalam keluarganya secara budaya ataupun secara agama. Ya, jadi kamu ketemu dengan orang yang kamu yakin dia adalah juga orang yang akan rajin dalam membimbing kamu secara spiritual. Ya, kalau Sora lihat di sini, ya. Orang ini juga rajin berbuat baik dan berderma baik. Ya, berderma itu tidak harus selalu beramal, tuh nggak selalu harus uang. Bisa saja waktu, bisa saja tenaga, ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya sebenarnya cukup sibuk ya. Ya. Dia bekerja di sini, ada yang beberapa pekerja kantoran ya, atau di sini bisa juga yang kerjanya tuh pakai sistem shift-shiftan ada ya. Ada yang di sini berhubungan dengan pengaturan, manajemen, ngatur ya orangnya. Kalau Sora lihat di sini cukup sibuk sebenarnya. Tapi dia akan membuat waktu untuk kamu ya. Dan orang ini adalah orang yang sangat menghargai sekali waktu. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini bisa saja adalah orang yang di masa lalu pernah mengalami dia dibully ya. Dia diremehkan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, karena itu dia tidak mau hidup dalam kenegatifan, karena dia sudah pernah punya masa lalu dan kekecewaan ya, kalau Sora lihat. Jadi bisa saja adalah orang ini memang juga adalah orang yang sudah banyak, dia juga bisa saja orang yang sudah banyak berharap akan hal baik. Karena hidupnya dia itu mungkin pernah disakiti, pernah dibully, pernah diperlakukan dengan tidak baik ya. Sora lihat di sini ada histori kekecewaan ya. Jadi dia tuh kayak ketemu sama kamu, dia jadi bisa lebih semangat, semakin lebih bisa positif untuk melupakan masa lalu yang buruk di dalam hidupnya dia. Jadi bisa saja kamu juga punya kesamaan dengan orang ini ya, gitu loh, di lingkungan yang dibully gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, orangnya setelah mengalami periode kekecewaan, dibully dan sebagainya, orang ini pun semakin mau yakin dan positif kalau ada hal baik yang akan terjadi dalam hidupnya. Jadi orangnya optimis ya. Dan kalau Sora di sini adalah seorang pemimpi besar. Orangnya punya banyak mimpi, orang optimis, bersemangat ingin mencari segala hal dalam hidupnya dia gitu loh. Itu yang Sora lihat ya. Kita akan coba lihat ciri lain dari dia ya. Ciri lain dari dia ya, Sora akan coba lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Oke, kita mau lihat ya, ciri-ciri tambahan aja ya. Nah, ada hari Minggu, ini bisa menandakan kamu mungkin bertemu dengan orang ini di hari Minggu, berkenalan di hari Minggu, kamu lahir di hari Minggu atau dia lahir di hari Minggu. Ada yang pasif dan agresif. Jadi gini, kalau Sora lihat di sini, kamu sama dia akan ada yang kontras ya. Kadang dia bisa pasif, kamu bisa lebih agresif. Kadang dia bisa agresif, ketika kamu lebih agresif, dia akan coba lebih pasif. Jadi di sini adalah seperti energi yang lebih berimbang. Agresif sama pasif itu dikondisikan sama dia. Jadi dia nggak mau yang agresif mulu, nggak mau yang pasif terus. Orang yang berusaha balance ya. Di sini ada warna hitam. Bisa saja dia suka warna hitam atau kamu suka warna hitam ya. Kendaraan dia mungkin warna hitam ya. Orang ini sangat suka physical touch ya, sangat suka pelukan, gandengan, mungkin ya romantis gitu ya, belai-belai kamu. Bahasa cintanya adalah sentuhan ya. Ada yang di sini manis ya, mungkin antara manis dengan, bisa saja dia suka makan makanan yang manis ya, yang manis-manis, atau memang dia secara perilaku atau omongan bisa lebih manis orangnya ya. Dan di sini ada yang malam hari.
Bisa saja orang ini lebih aktif di malam hari. Orang ini juga bisa saja adalah seseorang yang apa namanya lahir di malam hari bisa, atau kamu ketemu dia pada saat malam hari itu juga bisa. Ya, kita mulai lebih lanjut lagi. Kira-kira secara garis besar perjalanan relationship kalian akan seperti apa? Secara garis besar aja ya. Kita mau coba lihat di sini. Apa sih yang akan terjadi? Ya, perjalanan relationship kalian itu seperti apa? Kira-kira pada akhirnya akan seperti apa prosesnya? 1, 2, 3. Oke. Proses kalian itu bersama-sama, nih lihat nih ya, past, present, future. Kalian adalah akan melewati, pastinya akan ada periode-periode di mana kalian harus saling memahami, saling belajar. Akan masih mungkin ada diskusi, masih akan ada mungkin omongan-omongan dan perbedaan pendapat. Ya, itu pasti ada. Kalau Sora lihat, tidak ada hubungan yang 100% mulus ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, ada sesuatu yang positif di sini. Ya, kalian sudah sama-sama belajar dari kegagalan sebelumnya yang mungkin sering sekali ribut sama pasangan sebelumnya. Jadi, belajar dari pengalaman sering gagal dan ribut sebelumnya, sekarang lebih mau untuk bagaimana mempertahankan. Jadi di sini ada suatu daya juang untuk mempertahankan dan belajar dari pengalaman. Ya, jadi juga tidak mau membanding-bandingkan. Artinya di sini juga ada energi dari menjaga. Ya, dia berusaha menjaga kamu, kamu berusaha menjaga dia. Kalian sama-sama berusaha untuk mempertahankan hubungan. Sama-sama berusaha kalau ada keributan tidak mau saling ribut dan menyalahkan dan sebagainya. Dan hasil akhirnya sangat bagus. Ada kartu The World. Kartu The World menandakan adanya suatu outcome yang positif, adanya keberhasilan, adanya pencapaian, adanya kesempurnaan. Ya, artinya kalau Sora lihat ini kartu yang ketika kamu bertemu dengan orang ini dan menjalani proses hasil akhirnya adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang bisa kalian seimbangkan, kalian akan bisa surviving untuk melewati ini semua. Ya, jadi gini, meskipun namanya relationship ada periode naik turun dan sebagainya, tapi Sora lihat di sini pengalaman banyak mengajarkan kalian. Jadi kalau Sora di sini dia adalah orang yang juga latar belakangnya punya banyak pengalaman ya di dalam hidupnya dia, gitu loh. Jadi orang yang sudah banyak banget belajar dari masa lalu, gitu ya. Jadi apa ya, Sora cuma bisa bilang intinya ya ini adalah sesuatu yang sangat positif sekali ya hasilnya, gitu. Oke, kita akan tutup dengan kata-kata cinta yang manis dari dirinya. Apa sih kata-kata cinta yang manis dari dirinya dia ke kamu? Ya. Ini Sora bilang garnish ya, biar pembacaannya semakin sempurna. Oke. I want to be with you in the next lifetime forever. Orang ini ingin bisa bersama dengan kamu bahkan di kehidupan yang berikutnya. Sora di sini kartu takdir bisa memang ada ikatan yang kuat ya sama orang ini. Bisa saja memang orang ini soulmate kamu atau twin flame kamu. Ya. Dan dia akan melakukan apapun ya untuk membuktikan sama kamu bagaimana dia sangat mengapresiasi kamu di dalam hidupnya dia. Dan dia cinta kamu. Dan dia akan kalau Sora lihat di sini, dari awal dia akan langsung berpikir bahwa dia kepingin melamar kamu. Artinya di sini ada energi keseriusan. Ya, dia langsung merasa memang sudah takdir jalan suratan bahwa kamu adalah the one-nya dia. Ya, itu kan. Ketika pertama kali kalian bertemu, dia langsung merasakan ada ikatan atau magnet kuat yang saling menarik di antara kalian. Jadi petunjuknya gampang. Akan ada satu perasaan magnet yang saling menarik ya, dan segala ciri-ciri yang terjadi ya, dan dia akan berusaha menjadi orang yang menawarkan sama kamu suatu hubungan yang serius. Oh Sora, kapan kedatangan orang ini? Yang pertama adalah ketika kamu manifestasikan, usahakan untuk jangan terus-menerus dipikirin siang dan malam gitu, ditongkrongin, gak kayak gitu caranya manifestasi bekerja. Kamu harus memanifestasikan dengan ikhlas. Semesta tahu waktu yang terbaik untuk kamu, ya. Kita akan coba lihat di sini ada kartu hari, astrologi dan sebagainya. Kita akan lihat ya apa yang bisa kita dapatkan
petunjuknya. Di sini ada Gemini, ya, untuk astrologinya ada Gemini, lalu ada 3 minggu atau 3 bulan lagi. Di sini juga ada 6, bisa saja ngomongin soal tanggal 6 hari atau 6 minggu lagi. Ada Capricorn, 10 minggu atau 10 bulan lagi. Ada Cancer, 4 minggu atau 4 bulan lagi. Ada hari Senin. Ada hari Minggu. Wow, hari Minggu sangat kuat. Ada, ini juga bisa saja tanggal 1, tanggal 2 ya. Itu juga bisa. Bisa tanggal 1, 2, 3, 6, 10, 4. Satu lagi ya. Dan ada 3. Ya. Wow, angka yang sangat bagus. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, go. Gitu. Ya. Jadi bermula, bersiap, dan berkoordinasi. Ini tinggal 3 hari atau 3 minggu lagi. Jadi ini soal ngomongin periode waktu, dan astrologinya yang paling kuat 3 ini, tapi Sora akan menambahkan sedikit ya. Ingat ya, ini adalah tambahan. Oke, namanya astrologi itu kan nggak mungkin 12-12-nya keluar semua. Jadi ini cuma tambahan aja ya. Kalau orangnya udah itu ya udah gitu. Masa gara-gara dia bukan Cancer kamu nggak jadi sama dia? Kan nggak kayak gitu dong. Oke. Ada Capricorn, ada Leo, dan ada Taurus ya. Jadi jangan gara-gara oh dia bukan Gemini Kak, di Sun Moon Rising-nya nggak ada Gemini, nggak ada Capricorn, nggak ada Cancer, berarti bukan jodoh aku. Jangan gitu dong ya, ngelihatnya harus dengan kacamata yang lebih baik. Oke, alfabet ya. Ada K, G, B, E, K, S, H, N, V, O, ada P, J, T, W, dan K. Oke, dicek ya, nama kamu mungkin ada di sini, nama kota, nama negara, nama tempat, dan sebagainya. Ya, Sora berharap hal ini, hal-hal baik segera terjadi dalam hidup kamu. Sora aminkan. Ya, apapun itu, teruslah tidak berhenti untuk memanifestasikan hal-hal positif dalam hidup kamu. Terima kasih sudah mengikuti pembacaan hari ini. Semoga apa yang Sora bacakan bisa berguna buat kamu. Ambil yang positif, yang negatif dari video ini. Dan untuk yang pengen personal reading atau yang pengen donasi pembacaan kartu untuk Sora beli peralatan, silakan linknya ada di kolom deskripsi, atau kamu bisa kirim super sticker dari YouTube. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sarah. I love you as always. Bye-bye.